Keindahan dan keadilan itu adalah merupakan alasan-alasan bagi kita untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan kita. Ini ya, ada tulisan harmony gradation dengan 7 warna sesuai gambar pelangi. Kemudian the formula for everything, ada rumus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbak Haryadi Index, yaitu vlog pribadi yang diinisiasi oleh Sigit Haryadi, dosen ITB yang sudah mengabdi lebih dari 35 tahun di alma maternya. Channel ini punya tujuan untuk memberikan penjelasan detail terkait dengan formula harmoni dan gradasi atau Haryadi Index, yaitu formula matematis yang sudah dihasilkannya pada tahun 2016. Formula ini mempunyai tujuan awal untuk menyempurnakan HHI, Herfindahl-Hirschman Index, dan kemudian berkembang untuk menyempurnakan semua rumus yang ada. Silakan Mbah untuk menyampaikan rincian dari formula yang ditemukannya. Baik, atas pengantar dari MC, jadi untuk kali ini saya batasi aja pada persoalan perbandingan antara harmony and gradation atau harmony Haryadi Index dengan HHI ya, Herfindahl-Hirschman Index, yaitu dalam implementasinya untuk dalam regulasi untuk mengamati dan menangani kompetisi yang adil ya, di antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu industri. Jadi kemudian baiklah saya akan menjelaskan dulu apa perbedaan antara harmony in gradation atau Haryadi Index dengan HHI tersebut. Baiklah. Jadi ini adalah saya tunjukkan mengenai logo dari harmony and gradation, the formula for everything, yang mengandung dua komponen secara sekaligus, yaitu the harmony dan the gradation. Jadi di dalam konteks perbandingannya dengan HHI atau Herfindahl-Hirschman Index ini, bagian kiri atau harmoni ini persis sama ya. Jadi persis sama, sigma SI kuadrat itu adalah harmoni, bagian harmoni dari rumus harmony gradation ini persis sama dengan rumus Herfindahl-Hirschman Index ya. Jadi Herfindahl-Hirschman tidak memiliki bagian yang kanan nih, sigma SI min SI SJ kuadrat. Sehingga akibatnya indeks yang dihasilkan ini tidak menunjukkan persentase terhadap tingkat keadilan yang adil. Nah, ini persoalannya. Tidak menunjukkan persentase terhadap tingkat keadilan yang sempurna. Jadi begini, jadi misalkan dalam suatu industri terdapat 4 perusahaan ya. 4 perusahaan ini kalau dia memiliki 4-4-nya memiliki market share sama 25%, dia indeks kompetisinya, indeks keadilannya adalah 1. Tetapi kalau misalkan dia tidak sama persis, hasilnya misalkan tidak sama dengan 1, misalkan katakan setengah. Setengah itu tidak menunjukkan bahwa dia itu 50% terhadap yang sempurna. Nah, ini kelemahan yang dari Herfindahl-Hirschman Index yang HI, yang sehingga dia menyulitkan buat hakim untuk memutuskan, hakim atau pemangku kebijakan memutuskan bagaimana dia bisa punya sense ya, terhadap suatu angka yang dihasilkan HHI itu, tingkat keadilan ini kira-kira berapa tingkatnya terhadap yang sempurna. Nah, ini masalah. Nah, ini perbedaannya dengan harmony and gradation yang memiliki sekaligus unsur harmoni dan degradation. Dalam rumus yang mengandung secara sekaligus harmoni dan gradation, maka indeks yang dihasilkan itu menunjukkan persentase terhadap yang sempurna. Ya, jadi misalkan tadi dalam perhitungan yang HI tadi didapatkan angka 0,5 dalam suatu industri, berapapun jumlah perusahaan atau peraturan terlibat, dapatkan angka 0,5 berarti itu adalah 50% terhadap perfect competition. Dapatkan angka 0,75 itu berarti menunjukkan dia adalah 75% dari yang sempurna. Kompetisi yang keadilannya adalah sempurna. Sehingga dengan demikian, kalau dilakukan benchmark dari dua industri, ya industri di Indonesia dengan industri di luar negeri, misalkan di Indonesia ada yang dianggap tidak adil, di luar negeri itu dianggap adil, maka itu hakim atau pemangku kebijakan ini bisa lebih lebih tepat ya menafsirkan angka yang ada. Begitu. Ini kelebihan yang sangat
menentukan di dalam konteks kenapa saya usulkan HI Harmony in Gradation menggantikan HI. Baiklah, setelah saya jelaskan tadi dari sisi rumusnya ya, ada dua perbedaan Harmony in Gradation dan HI. Jadi di sini kenapa saya bisa katakan bahwa dengan menggunakan Harmony Gradation menggantikan HI itu kita bisa menghindari ya, potensial loss yang triliunan rupiah ya. Mungkin ratusan, mungkin ribuan kalau itu hitungannya berapa puluh tahun ya dalam segala bidang industri di Indonesia. Jadi di sini saya ceritakan terlebih dahulu. Jadi Helly Windass ini seorang keturunan Jerman, warga negara Amerika, seorang profesor hukum di Amerika. Dia itu membuat suatu buku dan makalah-makalah dan jurnal yang menyampaikan bahwa di Amerika ya, di negaranya itu tidak boleh terjadi industri yang tidak adil. Dia mengibaratkan dengan pertarungan di jalanan itu, kalau orang dibiarkan berkelahi di jalanan, maka yang lebih kuat dia akan membunuh yang kecil. Ya. Mati secara sia-sia. Nah, ini di dalam industri tidak boleh demikian. Kenapa? Karena dalam industri ini semua pelaku itu harus dilindungi. Artinya apa? Kalau terjadi pertarungan yang tidak adil itu harus diawasi supaya yang kecil itu tidak tidak diperlakukan semena-mena oleh yang kuat. Ya. Apalagi mereka terus kemudian mati bangkrut ya. Nah, ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ya. Jadi bagi perusahaannya sendiri ya itu akan timbul loss yang sangat besar karena dia sudah berinvestasi ya. Kemudian dia juga investasi itu juga bukan hanya dari sisi uang ya, tapi juga SDM ya. Ini dia akan kehilangan itu. Kedua juga kalau dinyatakan pailit kan juga bisa menimbulkan rentetan lebih panjang. Jadi perusahaan itu berutang kepada orang lain dinyatakan pailit kan, orang yang mengutang ini juga menjadi loss yang sangat besar. Nah, inilah. Jadi Herfinda itu menyatakan tahun 50-an, tetapi 30 tahun kemudian baru ada seorang yang namanya Hirschman, profesor hukum juga ya, orang keturunan Jerman juga di Amerika, menyambung pemikiran dari Windass itu. Dan kemudian setahun 2 tahun kemudian baru Amerika menetapkan hukum anti monopoli atau hukum industri yang adil, sehingga mulailah diterapkan di Amerika. Tetapi kemudian ternyata setelah 20 tahun kemudian, 10 tahun, 20 tahun, mereka baru menyadari bahwa secara spirit itu benar ya, baik dan benar pemikiran dari Windass didukung oleh Hirschman bahwa industri harus berlangsung secara adil. Tetapi ternyata rumus itu tadi, Hirschman itu sudah disadari tidak bisa terlalu diterapkan. Nah, pada situasi seperti itulah Indonesia baru mulai menerapkan rumus Windass-Hirschman di Indonesia menjadi undang-undang. Ya, di dalam undang-undang disebutkan rumus itu harus diterapkan untuk menjaga supaya industri itu berlangsung secara adil. Nah, ini ya, jadi persoalannya demikian ya. Kalau ini diterapkan, ini saya ceritakan di Amerika, dan kemudian ini 20 tahun kemudian diterapkan di Indonesia. Nah, ini persoalannya gini, jadi kalau misalnya suatu industri ya, industri ini dipandang tidak adil, ini kan harus hakim atau pemegang kebijakan yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Apakah harus ada perusahaan yang harus di-merger atau perusahaan yang kecil itu harus dibeli secara adil oleh perusahaan yang besar ya. Dan seterusnya, itu banyak langkah-langkah untuk membuat dia menjadi suatu kompetisi yang optimal ya. Maka di sini ini kan perlu suatu angka yang eksak. Nah, ini. Jadi seorang hakim ini kan dia harus ditunjukkan kepadanya suatu angka yang eksak untuk menunjukkan bahwa oke lah, Anda bilang bahwa ini tidak adil. Saya ingin tahu satu ya. Bandingkan dengan industri lain yang katakan kalau orang Indonesia ya, industri di luar negeri yang dia itu sama gitu ya, di mana dia pelakunya itu kurang lebih sama dan di sana adil. Tunjukkan angkanya. Nah, ini kan terus dihitung kalau dengan HI tadi kan angkanya sekian dan sekian. Sesnya di hakim ini kan ini berbanding angka dan ini apakah ini sekian kali lebih banyak? Tidak. Nah, ini kan masalah. Ini lebih baik. Menurut siapa? Menurut siapa? Tapi menurut saya kan saya nggak ngerti bahwa itu lebih baik berapa kali lipat. Nah, itu tidak bisa menyatakan itu. Kelemahan kedua, oke sekarang hakim
Oke, sekarang Anda ingin apa? Demerger. Oke, A dan B dalam industri A ini perusahaan yang 3 dan 4 atau 4, 5, 6 demerger. Sekarang simulasikan hasilnya gimana? Ternyata perubahannya tidak menunjukkan bahwa dia menjadi lebih adil. Kenapa? Tadi saya katakan rumus HI tadi, kalau N-nya beda, kalau N-nya lebih kecil itu, angka yang lebih kecil itu sebenarnya menunjukkan lebih adil. Nah, beda dengan yang rumus saya. Kalau dengan Harmonic Gradation itu, berapapun N-nya, itu dia angka yang dihasilkan adalah menunjukkan tingkat keadilan yang sama. Angka yang sama menunjukkan sama. Nah, itu. Jadi dengan demikian hakim lebih mudah menentukan mau diapakan ya nih kalau industri yang tidak adil. Jadi dengan Harmonic Gradation ini intinya itu bisa menghindari loss ya, potensial loss yang sangat besar di dalam industri di seluruh bidang di Indonesia ini. Kalau saya sih terus terang hanya mengamati secara terbatas, pengetahuan saya terbatas, saya hanya mengetahui terbatas pada bidang telekomunikasi seluler, di mana kebetulan negara kita ini, pemerintah dan negara kita ini setelah 20 tahun ini selalu menetapkan operator itu jumlahnya banyak. Pernah dalam satu saat itu 11 operator beroperasi secara bersamaan. Akhirnya bubar satu demi satu akan menjadi 3. Ini ada jenis teknologi baru, dibuka tender baru, ditunjuk lagi operator, 7 operator, bubar satu demi satu, akhirnya tinggal 4 atau 3. Dan seterusnya selalu seperti itu. Jadi dengan demikian, ini pengetahuan saya sangat terbatas. Barangkali juga terjadi pada bidang-bidang yang lain. Jadi ya saya dengan kerendahan hati, saya memohon kepada para ahli hukum dan pemegang kebijakan di Indonesia. Jadi ini bukan karena saya ingin ini rumus saya hebat, tidak sama sekali. Saya ini mencintai negara saya ini ya. Jadi bahwa ini pemikiran saya bahwa rumus ini harus direvisi itu sudah lama, sejak tahun 90-an. Dan alhamdulillah saya ketemukan pada tahun 2016. Pertama kali saya menemukan teori yang saya sebut sekarang Harmonic Gradation itu tahun 2016 itu adalah ide itu didasari oleh saya ingin merevisi HI, ya, sehingga saya namakan waktu itu Haryadi Index. Ya. Nah inilah ceritanya. Jadi saya mohon kepada negara kita ini, pemangku kebijakan maupun ini, mungkin nggak tahu siapa yang bisa mewakili saya ke Mahkamah Konstitusi ya, untuk bisa mengusulkan agar bahwa rumus HI itu dirubah menjadi Harmonic Gradation sehingga kita kompetisi di industri kita segala bidang itu bisa berlangsung secara adil sehingga potensial loss itu bisa dihindari ya. Itu bisa triliunan rupiah atau puluhan triliun, saya nggak tahu persisnya. Ini ahli ekonomi yang bisa menghitungnya ya secara persis. Jadi saya hanya terbatas menyampaikan gagasan saya. Baik, terima kasih. Wow, formula ajaib yang mesti diterapkan oleh para pengambil kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dalam suatu industri yang tidak adil. Agar Simbah tetap semangat untuk membagikan konten-konten yang menarik, silakan untuk share, subscribe, like, dan komen. Bye-bye.